mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya dan Iwan dalam kisah gelap. Dalam kisah gelap kali ini kita akan mengangkat kisah tentang bagaimana perjuangan seorang Anies Rashid Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk mewujudkan tekadnya mencabut atau melepas saham dari perusahaan BIR, perusahaan miras PT Delta Jakarta. Hingga Anies selesai masa jabatan atau purna bakti, saham Pemprov DKI di perusahaan tersebut nyatanya tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dilepas. Karena pimpinan DPRD DKI, dalam hal ini Ketua DPRD DKI, sangat menentang kebijakan tersebut. Sementara di sisi lain, kita akan melihat bagaimana Presiden Jokowi menerbitkan perpres tentang investasi saham miras di sejumlah provinsi. Yang akhirnya justru dicabut karena ditentang oleh para tokoh agama, termasuk dari MUI, PP Muhammadiyah, PBNU. Perpres tersebut akhirnya dicabut. Untuk lebih jelasnya, mari kita nonton sama-sama video berikut. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk kita nonton sama-sama. Usai dilantik menjadi gubernur, Anies Rashid Baswedan mengumumkan kepada publik terkait pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan BIR PT Delta Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25% saham di perusahaan PT Delta Jakarta, perusahaan BIR. Jadi 26,25 itu kita pastikan dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas, kata Anies saat jumpa pers di Balai Kota pada Mei 2018. Alasan Anies, karena dividen dari perusahaan BIR itu tak terlalu menguntungkan. Ya, itulah nambahnya cuma segitu-gitu juga uangnya. Dana itu jauh lebih bermanfaat bila kami gunakan untuk pembangunan bagi masyarakat, kata Anies di Balai Kota Jakarta. Menurutnya, DKI akan jauh lebih untung jika menjual sahamnya, karena dapat memperoleh sekitar 1,2 triliun rupiah. Banyak kalangan mendukung Anies, di antaranya Front Persaudaraan Islam atau FPI. Sepakat untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Pasti Front Persaudaraan Islam sepakat dan mendukung Anies lepas saham di perusahaan BIR, kata tim hukum FPI Aziz Yanwar pada Rabu 3 Maret 2021. Menurut Aziz, dalam Islam, miras berstatus sebagai barang haram, sebab miras bisa berdampak kerusakan besar bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Dukungan juga disampaikan Persaudaraan Alumni atau PA212. Saya berharap Pemprov DKI dari masa ke masa mempunyai saham di PT Delta sekarang menarik itu. Sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan untuk menarik sahamnya, kata Wasekjen PA212 Novel Bamukmin. Sebelumnya, dukungan kepada Anies ditunjukkan Brigade Jawara Betawi 411 dan Front Pembela Islam atau FPI dengan menggelar aksi massa di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Siri, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2019. Bahwa saham BIR yang ada di Tanah Betawi kebanyakan mudaratnya, teriak perwakilan massa aksi Panglima Komando Nasional Brigade 411 Hasan Basri di atas mobil komando. Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik pun menemui pengunjuk rasa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi massa kepada anggota DPRD.
Saya sampaikan bahwa saya akan komunikasikan ini di DPRD. Setelah selesai, insya Allah Senin saya komunikasikan pada kawan-kawan bahwa ada aspirasi warga Jakarta yang ingin Jakarta tidak terlibat barang-barang haram, tegas Taufik. Untuk mewujudkan tekad Anies itu memang tak mudah, karena pelepasan saham harus melalui persetujuan DPRD DKI. Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri. Ada prosesnya, ada tahapannya. Di antaranya harus mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta, Senin 1 Maret 2021. Pemprov DKI terus mengajukan dan meminta persetujuan ke DPRD DKI ihwal penjualan saham tersebut. Tetapi legislatif belum juga mengizinkan penjualan saham. Kami terus mengajukan dan meminta agar mendapatkan dukungan dari teman-teman DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyetujui apa yang ingin kami laksanakan terkait penjualan saham PT Delta BB Riza. Pemprov DKI mengungkap sudah 3 kali mengajukan permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Jakarta ke DPRD DKI. Namun wakil rakyat itu belum mengabulkannya. Bahkan kami juga telah mengirimkan beberapa kali surat permohonan persetujuan penjualan saham kepada DPRD. Namun belum kunjung disetujui, kata Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Safruddin, Jumat 13 November 2022. Tak ayal, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Arifin pun meminta pimpinan Dewan merespon surat tersebut. Sikap fraksi PKS sangat jelas, meminta saham Pemprov di Bir Delta agar segera dilepas. Fraksi PKS meminta pimpinan DPRD segera merespon hal ini. Karena berdasarkan info yang kami terima, Gubernur sudah 3 kali berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait masalah ini, kata Arifin Rabu 3 Maret 2021. Senada dengan PKS, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco menyarankan uang hasil penjualan saham itu disuntikkan ke badan usaha milik daerah. Lebih baik untuk PD Dharma Jaya agar bisa kontrol peredaran daging Jakarta. Buat bangun sekolah negeri baru juga bisa. Atau bangun puskesmas, banyak kelurahan yang belum punya puskesmas, kata Basri. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan menolak rencana Pemprov DKI melepas sahamnya. Dia justru balik mempertanyakan rencana Gubernur Anies tersebut. Bukan masalah menguntungkan atau tidak, itu nggak ada salahnya. Kita tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Ini ada apa? Ini ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual saham PT Delta? Kata Prasetyo kepada wartawan Selasa 2 Maret 2021. Menurut Prasetyo, pendirian PT Delta dalam rangka pemerintah mengukur peredaran minuman keras sampai ke tingkat RT hingga RW. Minumnya itu sejauh mana sih? Kan bahaya, ini liar. Jadi bukan masalah agama. Halal tidak halal, jangan dimasukkan ke ranah itu, kata Prasetyo yang merupakan politikus PDIP. Di tengah perjuangan Anies untuk melepas saham miras, Presiden Jokowi membuka peluang bisnis miras melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada lampiran ketiga Perpres tersebut tercantum industri minuman keras mengandung alkohol pada daftar urutan ke-31. Dalam lampiran itu disebutkan, persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Di luar daerah tersebut harus mendapat
ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berdasarkan usulan gubernur. Industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan, tapi wajib membentuk perseroan terbatas atau PT dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri. Selain itu, Jokowi juga memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras dengan persyaratan tertentu. Belakangan, Perpres tersebut ditentang banyak kalangan, khususnya para tokoh agama, termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Lantaran itu, Presiden Jokowi mencabut Perpres tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Lantas, bagaimana perjuangan Anies untuk melepas saham PT Delta Jakarta? Hingga masa jabatan Anies berakhir pada 16 Oktober 2022 lalu, tekad itu tak terwujud karena tak ada persetujuan DPRD DKI. Bahkan pengganti Anies, Heru Budi Hartono, selaku pejabat Gubernur DKI tampaknya tidak akan meneruskan perjuangan Anies. Sebaliknya, akan mempertahankan saham Pemprov DKI di PT Delta Jakarta. Belum kepikiran ke situ, karena Heru saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta Rabu 19 Oktober 2022. Nah, pertanyaan publik, jika semua tokoh agama termasuk MUI, NU, dan Muhammadiyah menolak pemerintah dalam bisnis haram miras, mengapa Pemprov DKI dan pimpinan DPRD DKI ngotot tak mau melepas saham bir di PT Delta Jakarta? Mereka sebenarnya bekerja untuk rakyat atau siapa? Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.